Oh, lanjut tentu. Kan cuma meluruskan saja ini tadi. Kan bersyukur, tapi anak-anak menikmatin. Antum datang ini barusan bagus narasinya, bahwa ada hal yang terbaik yang anak dengar ini adalah antum memberikan pencerahan mengenai mari kita lihat ke depan. Sesuatu yang terjadi di belakang itu nggak semuanya harus kita perdebatkan. Ajib itu. Iya, begitu maksud. Benar. Ya kalau dikenang oke, jadi kenangan, ya nggak? Kenangan kehebatannya Iya. Abuya Syekh Abdurrahman Wahid, Gus Dur, kehebatannya dia keluar satahat dia yang begitu membuat polemik masa itu. Jadi kenangan gitu loh, Nah. bukan jadi hujatan gitu loh. Betul. Bisa jadi pelajaran juga buat kita ke depannya. Itu keajaiban mereka gitu maksud aku gitu loh. Nggak usah bawa mereka menjadi sentimen. Wong Habib Rizik sama Gus Dur masa hidupnya nggak berantem, ngapa lu pada pendukung jadi berantem? Ada Bingung. hubungan khusus mereka, hubungan baik antara mereka. Itu ada Kiai Hashim Muzadi yang sebagai orang tengahnya yang selalu membuat keadaan itu nikmat. Iya. Jadilah si Hashim Muzadi. Jangan jadi provokator. Iya. Itulah indahnya, masya Allah, subhanallah. Terus kapan ini rencananya pertemuannya? Pertemuan apa bang? Ya, katanya mau ke Habib Rizik. Insya Allah lagi susun waktu kosong bang. Insya Allah. Ini pertemuannya adalah bukan soal macam-macam. Kita ingin menyelesaikan polemik ini bersama-sama gitu loh. Imat itu sekarang ya lawannya bukan Habib, saya. Kenapa saya bilang lawannya saya? Imat mengeluarkan tesis, ya kan? Berarti lawan tesis apa bang? Lawan tesis adalah antitesis. Nah, saya buat antitesis, berarti lawannya saya dia lawannya saya, bukan orang lain, gitu loh. Setuju. Jadi dia itu nggak perlu nantang Habib ini, Habib itu, ditantang Torobito. Lawannya saya, wong saya yang bikin antitesis. Kalau sudah bersifat bersifat tesis yang dia ucapkan adalah ilmiah, lawannya juga ilmiah. Bukan harus menentukan siapa lawannya, tapi siapa yang mempunyai alat untuk melawan. Iya. Masa lawannya ditentukan sama dia antitesis abal-abal? Saya nggak mau lawan Tungku Kori, lawan saya Habib. Lucu bang, antitesis. Udah kayak bocah. Tawain nama internasional, malu-maluin. Masa ulama Indonesia milih-milih lawan dalam debat? Kalau orang milih lawan dalam debat itu pasti milih yang di mata dia lebih tidak mampu kan untuk menang, betul nggak? Betul. Ya kayak saya misalkan jago tinju, ya supaya saya menang saya pilih lawan. Saya mau bertinju sama Gus Adam. Iya, bukan lawan saya Gus Adam. Kenapa? Iya kan? Iya, saya bertinju meletakkan diri sebagai pemegang gelar. Gitu. Kalau memang mau nantang lawan, Iman harus turun derajat dulu, gitu. Mohon maaf, Bang Kori. Apa Habib yang lain tidak mampu melawan Iman ini? Bukan nggak mampu, Bang. Kalau saya kasih referensi, innalillahi Iman juga. Mau tahu siapa? Kalau Habaib ini mau turunkan orang untuk berdebat, ya cukup dengan Habib Aiman Al-Habsyi mati Iman. Banyak banget ulama-ulama Hadramaut yang mampu menjelaskan persoalan Imaduddin ini. Cuman mereka beda negara, takut dianggap songong, ngerti nggak? Melangkahi gitu loh, paham nggak? Gitu. Banyak. Kalau di Indonesia itu kalau turun tangan cukup Habib Hanif aja, kelar, gitu loh. Nggak perlu yang lain. Nantangnya Kiai Habib apa tah?
Habib Taufik. Habib Taufik itu ketua lembaga, bukan ketua maktab. Ketua maktabnya itu Habib Syekhan, gitu loh. Dan dia punya tim ahli nasabahnya, punya tim ahlinya, gitu loh. Dan beliau itu, Tapi apa memang selama ini apa memang dibiarkan itu si Tengku? Apa memang sengaja dibiarkan untuk dibiarkan seperti ini? Kan sudah begitu lama ulama itu begini bang, karakter ulama umumnya nih, ya. Ketika ada klaim itu dia prosedural. Prosedurnya gimana? Imat itu kalau memang dia benar, kayak saya dong. Kalau saya jadi imat itu saya datengin Robito, saya samperin, ayo kita diskusi, buka muktamar, ya kan? Ini nggak ada seperti itu. Jadi kan bukan debat ilmiah, artinya ini hanya klaim, tuduhan-tuduhan palsu, ya, yang tujuannya adalah orang awam, umat, gitu loh. Bukan tujuannya ilmiah. Kalau tujuan ilmiah, kita lihatlah profesor-profesor lain, orang-orang yang ahli ilmu lain yang membawa suatu deskripsi atau satu tesis, ya diuji tesisnya, didebat di dosen oleh tim ahli, dipelajari dulu tesisnya oleh tim ahli, nggak langsung debat. Butuh proses, nggak seperti membalikkan telapak tangan. Wong jima aja nggak langsung hamil bang. Betul. Gitu. Dan lagi kan kalau bikin tesis ilmiah itu kan perlu adanya survei lapangan, datang ke lokasi kejadian di mana benar atau tidaknya, mau dianggap benar atau palsu. Tidak, Ubaidillah, atau saya sudah pernah datang ke makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Itu semua tidak dilakukan. Jadi ini membuat orang untuk menyerangnya juga masalah yang tidak ilmiah juga. Orang pada nanya, lah bapaknya Imad siapa? Sampai sekarang kalau ditulis Usman itu kan kakek dari ibunya. Akhirnya orang begitu. Coba kalau dia ilmiah, dia sudah datang ke sana, ngecek lokasi. Oh, memang tidak terbukti. Dia sampai ke Basrah, menyatakan memang saya sudah datang ke Basrah dan ada pernyataan bahwa tidak ada Ahmad Al-Muhajir itu pindah ke Yaman. Itu nggak adil. Lakukan semua, terus bikin kitab yang kesannya dia mengharapkan seluruh dunia untuk mendengar. Mendengar dia, emang dia nabi. Yang selama ini yang dinarasikan di room sebelah itu di bagian mukimat itu kan terlalu sangat-sangat mendalam dia menyebarkan kebencian itu. Apakah itu enggak merusak ke bagian yang orang awam kataku? Sebagai utamanya dibiarkan gitu. Kalau memang dia enggak kan seperti itu. Iya bang, gini loh. Orang awam ini kan lucu bang. Ketika ada habaib yang membela nasabnya, dibilang apa dah? Wah itu mah pembelaan, ya kan? Yang bela cuman Habib, nggak ada ulama di luar Habib yang membela nasabnya. Itu ulamanya apa istilahnya itu? Bela diri, ya kan? Wong Imad aja udah ngomong, data dari habaib nggak terima. Jangankan data dari habaib, ada ulama yang membenarkan habaib, nasabnya para sada Ba'alwi, dianggapnya apa? Itu mukibin. Mukibin akan membenarkan nasab gurunya. Gimana, ilmiah nggak? Coba aneh menanya, narasi begitu ilmiah nggak? Coba jawab. Ilmiah nggak? Iya. Gue pikirin lama, ya kan, memikirkan sesuatu itu supaya akurat kan nggak mudah bang, butuh waktu lama. Saya narasi setiap kita, ikan saya tetap pernah jadi terjebak juga. Datanya dari mana? Dari Al-Habib Anwar, nggak bisa, itu Ba'alawi, bela diri tuh. Oh datanya dari Sakhawi, Imam Sakhawi, kan dulu pernah sebilang, kan dulu pernah kan, ya kan?
Kenapa? Karena saya tertipu dengan omongan Iman. Berarti Sakhawi ini Muhyiddin, gitu loh. Muhyiddin akan membela gurunya. Ini pikiran saya, gitu loh. Tapi setelah saya lihat, saya tinjau, kebenaran itu tidak ditinjau dari Muhyiddin atau memang keturunannya, gitu loh. Data dari siapapun diterima, mau data pribadi atau data primer, data sekunder, data syafahiyah, semua data itu diterima untuk dipelajari secara mendalam, gitu loh. Sorry, aku mau nanya ya. Apakah benar Robi itu tidak punya manuskrip ya? Gimana? Robi itu tidak punya manuskrip atau apa dari suara diri Nakoba? Manuskrip apa? Dari surat Nakoba yang internasional. Katanya nggak punya. Sekarang logikanya gini bang, abang bicara Nakoba internasional. Nakoba Iya. itu lembaga apa bukan? Lembaga. Berarti yang bertindak menjadi nasab, yang mengisbat nasab, lembaganya apa orangnya? Lembaganya bang. Iya orangnya bang. Mana lembaga itu kan sebuah institusi, ya kan? Artinya Iya. pengakuan dari Nakoba yang lain bang. Misal dari Maruku harus mengakui dari Robi itu, maksudnya seperti itu bang. Paham, Maksudnya. abangku. Katanya nggak punya katanya. Baik, santai dulu bang. Mantap. Pertanyaan abang mantap. Tapi saya ingin merinci dulu supaya kita paham apa itu lembaga, siapa itu isi lembaga, gitu loh. Gini loh bang. Kita sepakat udah ya, lembaga itu institusi, betul nggak bang? Terus. Oke. Yang menetapkan nasab itu orang yang ada dalam sebuah institusi atau institusi itu. Nggak paham bang. Nggak paham? Nggak paham. Baik, yang mengeluarkan sertifikat itu, sertifikat tanah itu, ya pengurus orangnya apa? Lembaga negaranya bang? Ya orangnya yang punya tanah. Nah, artinya saya ini pengurus lembaga sebuah Nakoba, ya kan? Iya. Nah, lembaga itu adalah sebuah dinas atau institusi. Institusi ini bergantung kepada orangnya, gitu loh. Ya. Nah, institusi itu hanya lembaga resmi, berarti tidaklah dia mengisbat sebuah nasab tanpa data, kan gitu mas? Gitu loh, paham nggak? Ya terus. Nah, saya sebagai ahli nasabah di dalam sebuah institusi mengisbat suatu nasab berdasarkan catatan ahli nasab, betul nggak? Terus. Nah, sementara semua catatan ulama ahli nasabah yang menjadi referensi semua nasabah sedunia. Nah, nasabah mana nih? Nasabah Maroko, nasabah Irak, nasabah Mesir, nasabah Madinah, nasabah Makkah, ya kan? Nasabah Yordan. Itu semua berkiblat kepada khatun nasabah, yaitu catatan nasab. Gitu loh. Paham? Catatan nasab itu diterima dari mana? Dari riwayat-riwayat sebelumnya, baik dari riwayat tarikh dan dari riwayat nasab, gitu loh. Kan gitu, Bang. Nah, kalau sudah kita temukan tidak ada satupun ulama ahli nasabah yang membatalkan nasabah alawi, justru malah mereka mengisbat nasabah alawi, itu sudah makna bahwa seluruh ulama Nakoba internasional mengakui nasabah alawi, gitu loh. Adapun keperluan Anda terkait mana bukti syahadahnya, lu pergi aja ke Mesir, datangin Nakoba Mesir, coba lihat di kitab rujukan mereka ada nggak? Nih saya kasih contoh nih, sebentar. Mana HP itu lagi ya? Aduh,
Di dalam lagi. Nih, ada abang bisa download nggak bang? Abang catat nih kitab Haqiqatuz Zahra. Tulis bang. Ya, terus. Haqiqatuz Zahra, hakidah ya. Hakidah ada ikir aduh lupa saya, sebentar. Ada Iqatuz Zuhra kalau nggak salah. Sebentar. Nama kitabnya bang ya, Hadikatuz Zahra ya, Hadikatuz Zahra, Fatwa Ahli Nasab Nakobah Pakistan ya. Terus, ya. Itu sudah termasuk Nakobah internasional nggak bang? Termasuk. Oke. Di halaman 28 dia mengatakan mencatat nasab Alwi sebagai sadah Rasulullah sampai kepada Rasul. Itu bukti bukan bang? Bukti, iya, termasuk bukti. Diselesaikan. Sekarang saya tanya, imam ahli nasab dalam mazhab Sunni ya, yang terkemuka itu Murtada Zabidi bang. Ya, di dalam kitab nasab dia itu mengikrar, menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ternyata itu syahadah bukan bang? Pengakuan bukan bang? Termasuk pengakuan ya. Iya dong. Lah sekarang sekaliber Syiah ya, Syiah itu yang diakui ahli nasabah Syiah, sampai tahu nggak siapa? Dari zaman itu imam terkemuka ahlun nasabah terkemuka, gurunya para ahli nasab Syiah. Tahu? Bapaknya Said Mahmud Al-Mar'asi, yang dikenal Imam Al-Mar'asi Al-Najafi, yang mengarang kitab Al-Musajjarul Kasyaf, yang kemudian kitab tersebut ditahqiq oleh Imam Said Murtada Zabidi As-Sunni. Ya, apa kata beliau? Nasab Alawiyah ada sahih. Apa nggak cukup? Buat apa ngabis-ngabisin waktu nanya mana bukti syahadahnya? Ya, kalau Anda butuh bukti, Anda yang meneliti, cari ke sono. Orang kitab sudah jelas ada menerangkan nasab Alwi, kok nanya bukti? Giliran balik kita tanya mana bukti syahadahnya Jubandil Kubro sebagai keturunan Nabi? Mana syahadahnya? Mana? Syahadahnya Jamaluddin Husain, bukan Jubandil Kubro. Jubandil Kubro. Oh kan nama lainnya Jamaluddin Al-Husaini. Mana bukti nama lainnya Jamaluddin Al-Husaini? Makan saya atas besok itu. Pelangap-pelongo ujung-ujungnya. Larinya ke Yuan. Enggak aja. Gitu loh bang. Kok kalau ada sampean kok nggak ada yang berani teku si Mukimat tengku. Wahai mukimat yang di bawah yang tapping silakan naik, ada kursi kosong. Wahai mukimat Wahabi, 4 kursi kosong disiapkan. Nah, iya kok nggak ada yang berani ketengku, kok aku cuman tappingan yang sangat-sangat pedas ini. Mukimat Wahabi Tengku bertemu dengan Gus Hasan, hebat itu. Mana hebat Hasan itu bang, kabur-kaburan. Golib aja udah nggak berani diskusi lagi kok. Pernah ketemu kapan? Lah kan udah pernah diskusi masalah kitab Abnaul Imam, pelangap-pelongo, jawabannya kitab anu. Giliran saya tanya, mana bukti kitab asli Makhtutatul Asliyah ya, bi ghairi tahqiq yang kamu miliki, yang bisa kamu perlihatkan ke saya sebagai bukti kitab Abnaul Imam yang matbu'ah ini palsu? Jawabannya apa? Sudah dianggap manhulah oleh pengarang kitab Al-Kafil Muntakhab. Bang, Al-Kafil Muntakhab itu mencontoh kitab yang dipandang dia itu manhulah. Manhulah itu bukan kitab palsu. Manhulah itu kitab yang dianggap ada syubhat, syubhat itu kan kesamaran, samar, nggak terang mana yang asal, mana yang tidak, gitu loh. Bukan berarti kitab tersebut menhulah disepak keluar. Yang saya tanya, tuduhan kalian itu kan palsu.
ya kan? Nah, manhulah itu bukan palsu, gitu loh. Terus dia berarah gini, dia mengatakan itu kitab bukan palsu, tapi nggak bisa dipakai. Loh, kok beda sama apa ya? Sama tesis Imat. Imat mengatakan palsu. Ente ini lagi narasi punya Imat apa punya ente, gue tanya. Enggak, kayak Imat tidak menyatakan palsu, kok berubah? Coba baca di tesisnya, gitu loh. Berarti kepenelitian abal-abal, kemarin bilang palsu, sekarang bilang manhulah, gitu loh. Ya, artinya manhulah itu bukan berarti kitab itu ditolak, gitu loh. Selama kita menemukan bahwa isi kitab tersebut ada kesyubhatan yang terang, berarti nama yang ada di situ yang ditolak, gitu loh. Misalkan ternyata Abdullah itu memang jelas dengan bukti bahwa di kitab asalnya tidak ditemukan namanya Abdullah, berarti ini tambahan, gitu loh. Iya, jelas ditolak, gitu loh. Tapi ketika kita tidak mampu memberikan bukti bahwa yang ditambah itu Abdullah, bagaimana kita bisa mengisbat yang ditambah ya Abdullah oleh Jamalulail? Ini yang bingung, paham nggak? Wahai mukimat yang tapping di bawah, yang sesat Wahabi jahanam, naiklah kau yang mau naik kursi kosong. Mohon maaf Madas, jangan Pak, tunggu, ini nggak arang kalau nggak ada mukimatnya ini. Tapping macam-macam kayak semua itu. Ketika saya bertanya sama yang mukimat, di bawah jangan dihiraukan. Bang, ketika saya bertanya sama mukimat, oke, kamu menggugat Abnaul Imam, sekarang saya menggugat Asyajarah. Sejak kapan Imam Fakhruddin Ar-Razi membacakan karyanya di hadapan orang yang belum lahir? Apa jawabannya? Dia gak bisa membuktikan Ali bin Syarabsyah itu orang yang sejaman dengan Fakhruddin Ar-Razi. Jawabannya apa? Yang jelas Asy-Syajarah Al-Mubarakah sudah ditahqiq oleh muhakkik. Lah sekarang saya balik, lah kitab Abnaul Imam juga sudah ditahqiq oleh ulama ahli tahqiq. Beda kalau yang Syajarah Al-Mubarakah hanya ditahqiq oleh satu orang, sementara kitab Abnaul Imam ditahqiq oleh 4 orang. Terus semakin banyak pentahqiq, semakin banyak kecurigaan. Kan lucu bang, dalilnya lucu nggak tuh? Pikirlah pakai akal yang sehat. Masa kitab yang satu ditahqiq, yang satu lagi juga ditahqiq. Oh, kalau ini palsu karena banyak yang tahqiq. Aduh, macam mana bang? Aduh, sakit kepala aku pikirin bang. Jadi setiap kitab yang banyak pentahqiq berarti dikata palsu. Sepakat nggak, Bang Alkaf? Sepakat. Nggak sepakat nggak antum kitab yang banyak tahqiq berarti kitab itu palsu? Kalau yang tahqiq 1 orang atau 2 orang itu asli. Lucu nggak? Ini ulama dobol ini yang kayak gitu cara berpikirnya. Tuh. Ada lagi keterangan begini, di dalam kitab tersebut tidak menyebutkan maroji sumbernya, berarti seorang pentahqiq yang sudah mentahqiq tidak memberikan sumber, berarti pentahqiq itu sudah merubah, nggak jelas, nggak bisa dipakai. Lah kita balik tanya, sekarang di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ketika dia mengatakan 3 anak itu disempurnakan hanya 3 anak, sanadnya dari mana? Sumbernya dari mana? Kepalanya kejedot. Sumbernya dari tahqiq. Kitab apa menjadi sumbernya? Mana buktinya marojinya? Pelanga, pelongo. Ujung-ujungnya bohongin umat, lari ke Al-Muntaqilah. Begitu lari ke Al-Muntaqilah, gua tanya naqab wa aqibuhu itu hunya kemana? Hunya ke Ahmad. Bagaimana ke Ahmad? Orang itu anaknya Muhammad. Bukan anaknya Ahmad. Muhammad itu anaknya 3. Ali, Muhammad, Ali, Husain anaknya. Fakhruddin Ar-Razi tidak pernah mengarang itu. Yang ngarang itu Ali bin Syarabsyah. Ali bin Syarabsyah salah paham terkait kitab Muntaqilah. Dia orang hidup di abad 89. Gitu loh.
Anaknya Muhammad bin Ahmad ditulis sama dia, anaknya hanya 3, anak Muhammad Abu Ja'far. Padahal anak Abu Muhammad Ja'far dia tulis anaknya Ahmad bin Isa 3. Gitu loh. Penulis juga bisa keliru kalau bicara kekeliruan mah. Makanya harus akurat, harus digabungkan banyak naskah. Itulah metodologi ilmu nasab yang sebenarnya. Jangan kena tipu sama Imad. Ini orang ngaji nggak pernah, belajar nasab nggak pernah, bikin YouTube teriak seakan-akan punya ilmu. Tuh di Aceh TIJ, ya, di Jawa Pleret, Ihya, ya, banyak kan di Jawa sesatnya. Di Aceh cuma 1 orang si TIJ doang. Belum ketemu sama TJ sampean. Anak ketemu kabur kalau dibawa narasi ilmu. Nggak pernah bertemu dia. Kalau sama saya, kalau langsung di depan layar ngomongnya, ini saya mah cuma ngerosting doang biar rame. Begitu bahasanya. Allah nih sahur Jadi duit itu. sahurnya Nuduh lain orang, yang kita yang nyari duit. Yang kaya orang, yang kaya si Imad, yang kaya yang punya YouTube, bawa video saya di-upload sampai jutaan, ratusan ribu yang nonton. Sing dapat duit siapa, Mas? Ya, Imat. Iya. YouTuber. Saya dapat apa? Kentut. Tuduhan nyari duit saya. Bilang saya bawa lari 16 juta. Mana buktinya? Gua tunggu lu pasalin kalau memang gua bawa lari duit 16 juta. Coba pikirin lah. Orang bang, abang kalau merasa duit abang saya bawa lari 16 juta, abang marah nggak bang? Tentu. Lapor nggak? Lapor, iya benar. Ngapain teriak-teriak di sini? Laporin. Lah iya itu Kori Quran itu Kori. Apa itu nah? Kenapa Lah iya nggak itu berhasil laporin? Karena nggak punya data, nggak ada buktinya. suruh naik nggak mau naik gitu Kori. Naik, kalau pun naik nyap-nyapnya maki-maki, nggak ada ilmiah. Makanya iya, nggak berani iya. naik, ilmu nggak ada. Ditanya buktinya banyak, mana buktinya? Laporin polisi kalau ada bukti. Kagak berani, ditungguin. Lah iya, para kepanasan mukimat bangsat di bawah itu banyak itu Kori, di bawah itu mukimat semua yang tapping itu. Oh iya, ada informasi baru. Panas tapi nggak mau naik mereka itu, kursi kosong, coba naik gitu. Semua yang ada di bawah itu. Bang Madas, Bang Alkaf, Bang Jadid, hasil muktamar PWI, ya, informasi paham ya, masih Informasi. Terus. Ramadan tahun ini sampai hari kiamat dibatalkan, jadi nggak ada lagi Ramadan. Karena apa? Nasabah Alawi belum rungkat. Loh, kok bisa begitu, Tengku? Iya kan, katanya kalau nasabah Alawi belum rungkat berarti kan belum ada Ramadan, batal Ramadan, Bang. Berarti melawan apa itu? Kayak itu perang aja sekali sama PW itu. Loh, gini loh, Bang. Tapi mereka ikhtilaf, ada aja. buat pleret. Puasa Ramadan tetap ada, cuman nggak wajib 1 hari. Cukup setengah hari berbuka. Jam 12 boleh buka. Kenapa? Karena setengahnya Muhibin percaya Ba'alawi, yang setengahnya lagi nggak percaya Ba'alawi gitu loh. Aduh. Sangat menyesatkan itu Tengku. Waduh, Di mana? makanya mereka lihat Indonesia Ramadan besok nggak ada yang puasa. Hasil muktamar. Dan muktamar terakhir memutuskan bahwa Imaduddin itu adalah Tuhan Yesus Imad.
Nah, Imad sudah diangkat sebagai Tuhan Yesus Imad. Jangan Dengan dasar itu, soal itu mereka agama lain, ntar tak takut kelihatan agama Kristen. Nggak boleh. Loh, memang orang Kristen ikut-ikutan? Siapa suruh dia ikut-ikutan? Kok bisa tahu? Oknumnya. Kok bisa tahu? Loh, itu si Saipudin apa yang Ibrahim Saipudin itu? Teriak-teriak, suruh pulang orang-orang Yaman ke Yaman. Karena bukan cucu Nabi. Bukan orang Islam, Tang. Nah, mana Islam murtadin jadi pendeta di Amerika, sono di Kanada. Ya, jadi teman-teman, Namanya itu Sarifuddin. sekarang Imad menjadi Tuhan Yesus Imad. Ya. Si Mukimat berarti adalah domba-domba sesat Tuhan Yesus Imad. Panas puasa. Jadi Bang, Ramadan besok nggak jadi, batal Ramadan, tahun depan juga nggak ada Ramadan. Jadi 12 bulan udah nggak ada Ramadan lagi Bang di Mukimat. Jangan framing, Bang. Jangan framing, Bang. Dia aja bisa framing, masa saya nggak bisa framing? Aduh. Arab. Bani tapping tuh, bani tapping, naik nggak berani. Nah, iya, itu kalau tappingan ini sangat luar biasa ini Mukimat semua di bawah ini Pak Tangku. Iya. Mukimat ini. Makanya kalau kata saya syaratnya kalau kepanasan Mukimat, telunjuk jarinya itu suruh celupin ke buritnya, lalu disuruh cium. Aduh, itu sudah dilakukan Bang. Masalahnya bukan Mantas Madura, mantas ya. Madura. otaknya itu udah pindah ke burit. Itu di Jember. Aduh. Ini ada sampai ini nggak berani naik semuanya nih Tengku. Kalau di sebelah di tempat istirahat hakim ya rada rame oleh Itu hasil keadaan lampion. muktamar juga, itu muktamar pertama itu mereka memutuskan untuk kalau ada Tengku Kori itu nggak boleh naik karena takut mereka jadi jadi mukibin. Jadi orang-orang yang Nico berteman sama Kori harus saya, bertemu dengan Gus Hasan, harus ya. Biar ketemu. iya Hasan dilarang, Hasan Golib itu sudah dilarang berdebat sama saya karena kalau dia berdebat sama saya langsung jadi muhibin. Jadi Kalau sama Kejapar sampean sudah pernah ya Tengku? undang aja kemari, telepon, berani nggak? Japar kan Japar nantang debat katanya, bilang kalau diajak debat nggak berani. Dia cuma bisa di media doang ngomong dewek. Faktanya nggak ada. Mana si Japar? Par, woi, mungkin lu panggil tuh si Japar, yang setelah membuat tesis tandingan Imad. Kalau Imad mengklaim bahwa Ubaidillah itu keluarganya Al-Ahdal, yang kejam lagi dijatuhkan tesis Imad oleh tesis Triwekwek. Trio Wekwek membuat tesis bahwa Ubaidillah itu adalah Ubaidillah Al-Qaddah. Jauh panggang dari api. Tunggu Kori dulu tidak ganas seperti itu. Kok sekarang bisa ganas ya? Emang kenapa sih? Takdir Allah Bang. Allah itu yang membuat skenario yang sedemikian rapi. Apapun yang terjadi buat saya itu adalah skenario Allah dan Allah melindungi saya. Masya Allah, Masya Allah. Dan sekarang bukti loh Bang, waktu saya anti Ba'alawi ya, itu saya dipersekusi di rumah sendiri, nggak sehelai rambut saya pun rontok Bang. Ya, mau dipenjarain sampai dari petinggi ngelapor saya nggak bisa. Terus saya dipersekusi di Jember santai sambil merokok, nggak ada tersentuh apapun. Di Jember mobil orang hancur, saya mah aman senang tentosa, nggak ada rasa khawatir.
Itu tanda Allah melindungi saya, Bang. Allah sedang memelihara saya dalam rongga mereka. Tapi saya sejak awal berjuang di dalam mukimat, Allah tetap tidak memberikan saya peluang untuk bersama mereka. Coba perhatikan, Bebe. Abang lihat sejarah. Gitu. Tapi Kenapa? sampean yang waktu pas yang di Jember yang di anu sama orang-orang itu, sampean masih waktu itu masih di anu ya, Tengku. Artinya masih di Mukimat. anunya mukimat dulu waktu itu. Masih, cuman saya tidak. Jadi saya berdiri sendiri. Oke, memang sampean santai sambil merokok sampean, cuman sama mereka-mereka yang dari anu itu kan sampean dinyatakan anu bahwa sampean yang jadi seperti ini gitu loh. Iya. No, ketuanya no. Sampean santai memang. Ketua pemberontaknya no. Gus Adam hostnya. Tanyain. Oh, iya. Saya pernah dulu melihat Pak, mendengarkan Polkori debat sama Agus Lofi ini, Bu. Seru yuk. Ya gimana nggak seru pakai ilmu, emang imat. Bikin tesis kabur gua jadi korban tukang debat. Bayar kagak. Iya. Iya tadi bahaya harus kalau kebenaran itu harus jelas Bang. Maksudnya saya. Iya, Artinya bukan ikhlas, Bang, ikhlas, Bang. nggak melihat ke sananya, nggak masalah bayarannya kalau memang Iya. itu Bang. betul kebenaran kan seperti itu. Bener Bang. Allah aja ya ngegaji orang ibadah, ada pahalanya. Gitu loh Bang. Iya, Abang sholat nih, ada pahalanya nggak? Insya Allah ada, Insya Allah. Iya. Artinya pahala itu janji bukan? Janji? Janji Allah. Allah ingkar janji nggak? Enggak. Ya, artinya walaupun kita tidak berharap ke pahala, tetapi kinerja orang itu tetap dinilai oleh Tuhan, betul nggak? Iya. Ya nggak? Dinilai Ya, nggak sama Allah tuh kinerja ibadah kita? Enggak. Iya dinilai. Dinilai, wong ada pahala kok. Benar nggak? Asal Dinilai. perbuatan sholatnya sesuai dengan undang-undang syariat, kan gitu kan? Iya. Nah, lah saya juga sama. Saya manusia, nggak makan batu bang, nggak makan rumput. Ya masa nilai perjuangan saya nggak dinilai, kan lebih kejam dari iblis, gitu loh. Ya wajar dong orang dibayar, gitu kan, dia punya kerja, punya. Maksud saya itu bukan nilai. Allah yang membayar, Allah nanti yang membayar sampai. Maksud saya seperti Iya, itu. udah pasti. Makanya Iya, maksudnya saya, aku kan memang pejuang. iya, udah pasti itu bang. Kalau mukiman itu dibayar ya, Tengku. Ya, kalau nggak dibayar nggak punya Alphard, gimana? Saya kalau dibayar ya tentu tajir. Buktinya saya nggak punya apa-apa. Kalau mukiman itu dibayar orang, bukan Allah yang mengasih berarti gitu. Oh, iya, kalau saya dibayar Allah, rezeki saya Allah yang tanggung. Sampai hari ini aman-aman aja ekonomi saya. Walaupun saya di Baikor masa-masa jadi mukimat tuh banyak masjid-masjid yang nggak berani nyuruh saya ngisi taklim, karena takut rame, takut jadi masalah, ya kan? Ya. Mohon maaf, Bang Kori, mohon maaf ya. Jangan tersinggung, mohon maaf. Kan itu enggak dibaca sama Habib Bang. Ya Allah bang, siapa yang bayar? Iya, enggak, mohon maaf ya, mohon maaf. Habib, iya sekarang gini, tunjukkan Habib mana yang ngebayar saya, yang bikin perjanjian sama saya, baiklah Ba'alawi lo dapat duit sekian, mana? Tapi kalau mereka misalkan ada orang telepon saya, Assalamualaikum Said Kori, ini ada kemudahan rezeki, Berarti misalkan itu dari hati dia kamu mau sendiri kasih, itu kan pribadi dia. Tapi memang kalau memang untuk kebenaran kan itu memang kewajiban sebagai Tengku kan seperti itu, Tengku. Oh iya, kan saya itu secara syariat saya membatalkan nasabalwi, ngikutin si Imad atas dasar tesis Imad, ya kan? Betul nggak? Oke. Lah sekarang saya menemukan kebenaran bahwa tesis Imad itu palsu, rungkat. Ya saya untuk menyampaikannya harus membuat satu makalah dong, gitu loh. Itu sudut syariat.
Syariat nggak begitu bang? Benar nggak? Saya Coba pikir. tapi sampean sudah taslim. Taslim kemana? Ke habaib. Iya. Oh iya, kalau nggak taslim kenapa saya teriak-teriak kayak gini bang? Ya kalau kata Maksudnya saya sudah minta maaf gitu maksudnya saya. Oh ya sepastinya, sepastinya. Nah, Soalnya Tengku sudah. yang seperti ini oleh menemukan yang sebenarnya kan seperti itu ya Tengku. Iya, kalau bicara minta maaf ke siapa? Ya, saya minta maaf ke semua Mbak Alwi, kan sudah keluar anu saya lebih dahulu dari antitesis yang saya buat, kan? Mohon maaf saya itu nggak tahu soalnya kalau aku mau tanya. Kalau sampai ini sudah taslim itu. Lah, iya, bang. Tiba-tiba sampai aku bilang sampai sudah membela habaib itu. Sampai Imam Masjidil Haram tahu kok. Yang benar. Begitu saudaraku, Masya Allah ya Rasulullah. kalau mau menyelesaikan problema, selesaikan problema dengan baik, bukan dengan teriak-teriak di pinggir kali, di pinggir jalan. Nasabah Alawi batil, kalau berani debat sama gua, giliran ditantangin debat kabur. Gimana coba dah? Saya tidak akan pilih-pilih. Siapa yang berani mensoalkan Nasabah Alawi, saya tunggu. Kalau ngomong ceramah di lapangan umum, di pinggir Saya jalan. ingin begitu, Bang Tengku, pinginnya ya, antara habaib di Kiai Nusantara bersatu seperti dulu, pingin seperti itu, maka saya nggak ikut-ikut seperti itu, walaupun saya ada di Kiai Nusantara tetap saya seperti itu gitu, Bang, nggak keluar. Ya pengennya memang seperti itu, tapi ya Teman saya di sini banyak yang habis, banyak yang memang banyak yang pro, banyak yang kontra, tapi aku ada di tengah-tengah. Saya itu nggak boleh. pinggir mau Kalau zaman sahabat dipotong lehernya netral, Bang. nggak boleh ya, nggak boleh. Bang. Nggak boleh netral. Abang harus mencari kebenaran. Tanya soal apa? Soal apa? Saya nggak punya ilmu. Maka saya Bukan masalah tidak punya ilmunya ada tidaknya. Bang. Kalau dia memang di tengah-tengah itu memang nggak anu bang, nggak boleh bang. Artinya sampai itu abu-abu berarti. Itu ada lagunya, Bang. Ada lagunya yang di tengah-tengah itu. Cinta, artinya apa? Pingin mempersatukan, tapi ingin dengerin dulu, Bang. Bang Alkaf, dengerin dulu lagunya bagi orang yang netral. Cinta-cinta karet sana sini lengket. Oh iya betul itu. Cinta Oh. karet betul, selalu bergoyang. Yang ini kau cintai, yang itu kau cintai. Kan ada tuh kan lagunya kan? Tapi memang sekarang itu Tengku ya kemungkinan juga sih, kemungkinan besar olehnya di mukimat itu selalu menyampaikan yang narasi yang tidak anu, makanya banyak kata-kata yang seperti itu. Artinya di tengah-tengah ada yang abu-abu, artinya ada yang 50-50, ada yang tergantung. Itu memang sudah banyak itu yang dianuakan. Makanya sangat disayangkan adanya ini kok sampai saat ini itu kok cuman adanya di perdebatan di Komal gitu. Nah, makanya itu itu. kalau begitu kalian-kalian yang pencinta Gus Dur ngomong Gus Dur apa? Bangsa ini bangsa penakut. Ingat tuh kata Gus Dur. Itu yang diambil, jangan yang muskilah, yang faktual yang Gus Dur ngomong apa? Bangsa ini bangsa penakut. Kenapa? Karena tidak berani menegakkan kebenaran, benar nggak? Nah itu kan sudah termasuk sudah memang disampaikan di semuanya itu kan sudah sampaikan, artinya kayak Habib Hanif seperti Habib Rizik, cuman di sebelah itu dia menyatakan seperti kayak Habib Rizik misalnya, kan itu dibelokkan semua modelnya seperti gitu Tengku. Artinya di Komal-Komal itu ya sangat-sangat luar biasa gitu. Itu kan buzzer, Bang, nyari duit. Bukan begitu, Bang. Saya itu bingung. Buzzer ini untuk merungkan Mbak Alwi gitu. Buzzer yang mereka tahu apa? Bang, saya itu bingung. Saya itu
Nah, Di mana yang benar, di Bingung mana itu. yang saya nggak tahu. Maka lebih baik saya itu diam. Kenapa? Gini bang, abang turun tanya sama Mukimat, rukun sholat ada berapa? Dia jawab apa? 1. Rukun sholat kata Iya, Mukimat rukun sholat. ayat Mukiman hiji. kok bisa salah itu, Kori? Bagaimana itu, Kori? Itu tandanya mereka bukan orang yang paham agama, mereka itu Ternyata buzzer. ternyata dia itu nggak apa-apa lah biar nggak tersusun ngomong seperti itu ya. Iya. Apa itu memang benar itu ya, Kori? Apa bukan editan itu? Lah, orang saya yang nanya, lo ngomong baik lo, rukun sholat ayat seberapa? Ada berapa rukun sholat? Hiji kata nak. Hiji jawab nak. Apa yang satu itu? Niat katanya. Yang lain terserah Allah, yang penting niat. Begitu. Coba deh. Berarti cukup niat gitu kok tadi. Maka niat. Pokoknya semua ibadah innamal a'malu binniyat itu dalilnya udah. Tuh. Biasa cuma itu hanya cuma sebagai framing aja. Aslinya tidak seperti itu kan ya. Ya, Oh enggak itu bang, Alkap bukan itu, bukan framing itu ada YouTube, ada di anu itu bang, Alkap. Maksudnya Di YouTube. maksudnya hanya bergurau aja, kemungkinan sebesar seperti itu. Oh Kemungkinan. saya tanya rukun salat ayat seberapa? Hiji. Ya makanya Tengku, mohon maaf, makanya itu ya. Ya itu bukan anak SD ditanyakan rukun sholat. Kalau sholat kan anak SD, TK gitu. Iya Jadi anak TK. ditanyakan. Masa aki-aki pertanyaan TK aja nggak bisa jawab? Kan lucu bang. Buat apa udah tua-tua? Mohon maaf Tuan. Ya saya nggak meremeh panjenengan. Iya. Kalau setidaknya kalaupun nggak banyak dia tahu 13 lah boleh. Ya kan? Rukun sholat ada seberapa? Ada 13 rinciannya saya nggak hafal. Kan gitu kan? Kalau awam-awam banget mah, bener nggak? Ini kagak, rukun sholat ada berapa? Pede banget, 1 katanya. Apa 1 itu? Niat. Apa lagi? Kata dia gitu kan? Semua Ya, kalau apa satu nggak ada lagi bang. Hah? Kalau satu nggak ada lagi, kok ditanyakan lagi. Iya maksudnya lu mau nanya apa lagi gitu. Oh Dia tuh. iya. Paham. Berarti enggak katanya yang di bawah, berarti tesisnya ya cukup niat katanya si Tengku. Iya soal amal itu soal amal Allah yang nerima ditolak apa enggaknya gitu loh. Yang penting gua udah niat begitu, paham nggak? Aduh. Ya semuanya Jadi surga neraka cukup niat, urusan Bang. Allah. Penjahat belum tentu masuk neraka. Orang soleh belum tentu masuk surga. Gini Bang Alkap, aku tanya, kok sampean itu kok bisa apa tuh namanya bingung dan bimbang seakan-akan sampean itu ya? Gimana itu maksud sampean itu Bang Alkap? Bukan bimbang. Mulai dulu saya kan abah saya pencipta maksudnya berteman dengan Habib. Maka saya itu dikasih nama Idrus Alkaf gitu karena jadi sangat cinta kepada Habib. Nah, dan setelah itu mohon maaf di teman-teman saya ada kiai, ada pro, di daerah saya ada. Sampean modulanya mana sih Bang Alkap? Hah? Sampean modulanya mana? Sampang. Nah, Sampang mana? Kok ada di Sampang terus? Sampang tuh banyak Habib ternyata. Iya, saya juga orang Sampang juga. Torcun. Oh iya benar-benar. Nih Bang Madas, Bang Alkap. Sebentar. Bang Madas, Bang Alkap pernah ngaji akidah 50 nggak? Lagi itu? Itu kan awam. Akidah 50, akidah Nggak pernah Tengku, nggak pernah Tengku. sifat 20 lah. Sifat 20. Iya. Ya kalau kami di Aceh kan nyebutnya akidah 50. Iya. Kan? Ya mungkin kalau orang di sini di Jawa nyebutnya sifat 20 kan gitu. Iya. Iya gitu tahu. Itu awam benar. Iya. Nah, akidatul awam atau kifayatul awam kan itu ya. Nah, saya nak ngomong begini.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi bagi Allah terkait segala yang mungkinat itu tidak ada istilah mustahil bagi mungkinat, kata saya. Benar nggak, Bang? Iya, terus. Lanjut. Nah, jadi sah-sah aja pada pada fi amrillah, fi kudratillah, fi iradatillah, kata saya. Kalau Allah menghendaki orang di dalam perut yang kembar bisa ngomong dan bisa didengar oleh maknya dan bisa didengar oleh babanya, kata saya begitu. Enggak ada yang mustahil, karena itu bukan perihal mustahil bagi Allah, itu perkara mungkinat. Paham ya? Nah, datang Mukimat, jawabnya, oh enggak, keramat-keramat itu kehendaknya Ba'alawi, bukan kehendaknya Allah. Kira-kira benar kan itu? Gimana? Gimana? Dia pakai kaidah begini, kudrat itu la yu'alilu bi'illatin, kata dia. Pernah ngaji bahwa kudrat la yu'alilu bi'illatin? Saya jawab, itu bukan ke kudrat Larina, itu ke wujud. Wujud di Allah sifatul hal. Sifat hal itu sifat yang la yu'alilu bi'illatin, di mana mawjudnya itu mutawasid baina mawjudi wa ma'lumi, kan gitu kan? Ya enggak? Kagak, katanya. Itu bukan wujud, itu ke kudrat. La yu'alilu bi'illat. Kudrat Allah tidak disebabkan dengan sebab yang lain. Kudrat itu ta'aluk, sehubungannya, Bang, ta'aluk, kata saya. Ta'aluk kudrat itu banyak. Kalau kamu bilang ta'aluk kudrat taksir dan ghairu taksir, itu masih mending gitu loh. Enggak, bukan la yu'alilu bi'illatin. Itu berdebat kusil sampai ngatain saya goblok. Gila kan? Tunggu Kori, mohon maaf ya, baterai saya lowbat. Ya, mohon maaf. Ya mau gimana tak ada, mau gimana? Ya, mau berdatang kubah takut semua, mau gimana ya? Heran Saya ingin Tengku harus bertemu dengan Gus Hasan. Saya suruh Bang, ini tak ada mau gimat Bang. Rendah amat saya kok suruh ketemu sama Hasan, Bang. Hasan suruh ketemu sama saya. Iya. Seru banget. Bang, Hasan itu coba diteliti le, Bang. Anak pungut apa anak asli sih, Bang? Jangan Teguh. Enggak, masalahnya gini, kalau dia anak asli kenapa nggak dapat warisan? Berarti anak bungut dong. Pungut. Nanti aku sampaikan Teguh. Tak ketanyakan nanti. Iya, kenapa nggak dapat warisan? Masa rumahnya itu nggak ada? Pergi Iya, kemana? tak tanyakan gitu. Kalau oleh nggak dapat warisan berarti anak pungut berarti ya. Aduh ya Allah. Kan kalau Gus Hasan bertemu dengan Tengku Kori kan bisa ngadu dalil, soalnya sama-sama punya pengetahuan. Ya, artinya ya bisa Iya, saja satu bisa dia paham saja saya. bahasanya kan seperti itu ya. Iya. Makanya ini Mukiman ini nggak mau naik. Ini Tengku takut dikuliti di kepalanya ya, Tengku. Nah, itu kan ada tappingan dari Bang Panca Tunggal Bandang Mumbara, itu Bandung Mumbara apa? Oh iya panjang bener nih namanya. Ini Dunia rasa terbalik, napas nyesek di bantai Tengku Kori. ini ini Tengku lahirnya di kereta ini makanya namanya panjang ini. Oh iya. Ini biasanya Pak Tengku di roomnya Gus Adam nih nggak sesepi ini biasanya gitu. Biasanya ada mukimat yang tolol-tolol itu naik gitu, yang sesat-sesat itu. Ini kok Dia takut. benar ini. Ada Tengku ini nggak ada yang berani. Bang, ketika kambing bertemu singa, kambing tetap berdiri apa lari, Bang? Iya itu Tengku. Dipangan. Insya Allah. Makanya itu Tengku Kori marah-marah, ya kabur semua kalau lagi iman. Tandanya santai. Enggak, memang dasar seperti itu kayak si Tengku tadi. Kalau ya musuhnya ya macan ya nggak ada yang berani. Kalau cuman ya keluar ya naik aja yang kayak nggak jelas itu, yang setengah itu. Saudara, mohon maaf ya, saya mau keluar. Tengku Kori, Nih, saya- ya.
Iya sama-sama Bang Alkaf. Ya, Ini saya turun nih ya. Saya turun ntar rame nih liatin. Nggih, rame Ustaz ini Adam. nanti. Turunin dulu, Ani keliling tempat lain. Ntar saya nongol lagi pasti rame nih ya. Woi, Gus Adam, Gus Adam. Gus. Bang Jadid tetap di sini kongkoan nih biar ada temennya Gus Adam. Saya mau. Nanti aku tak teriak-teriak nanti Gus Adam ini kok tidur ini. Aduh, Gus Adam bikin gift gua berkurang nih. Nggak punya nomornya, saya sudah tadi ku kasih nomor saya tapi nggak DM dia, nggak balik dia. Takutnya ketiduran, olehnya sering ketiduran ini Gus Adam ini. Oke lah, saya Gus Adam. Adam. Nggak punya nomor saya. Tadi saya sudah minta, cuman nggak dikasih, nggak dikirimkan. Kalau tidur ini nyaman gitu nah. Udah room mereka itu udah muntah mereka roomnya. Enggak, kan sebetulnya ya, Tengku. Cuma ya itu yang di sebelah itu kan bukan nggak pakai anu lagi, pakai logika semua, Tengku mau aslinya. Cuma yang dinarasikan itu cuma ya gitu-gitu aja setiap hari itu, menyesatkan itu. Oke, saya izin dulu ya. Enggak, Tengku, enggak. Ya wes. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang dasar bujur, memang dasar beneran nih. Kalau ada Tengku memang nggak ada yang berani nih, Beb. Ya apa, Beb?